Lur, konten ini hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang dari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022. Halaman pertama, halaman 1 ya. Saya bacakan dulu ya. Nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Seperti biasa ini kasus rumah tangga ya, hubungan rumah tangga. Tak dinafkahi suami, lady pilih sugar daddy ya. Nah ini pilih pria lain karena tidak dikasih nafkah itu perlu ya, tidak dikasih ya otomatis ya gimana ya, ya seperti ini akhirnya. Modal cinta saja tak cukup dalam membina rumah tangga. Soal bibit, bebet, dan bobot juga dipertimbangkan. Jangan karena cinta kemudian langsung menikah. Nah, inilah yang dilakukan Lady Sandi. Ia menikah dengan suaminya sendiri tanpa persiapan apapun. Waktu itu keduanya baru saja lulus SMA. Cinta memang buta. Ini sebetulnya tidak apa-apa, ya itu malah lebih bagus. Jadi belum bekerja, lulus sekolah terus menikah itu. Yang penting itu ada teorinya. Jadi ini hanya anggapan yang keliru aja ya, anggapan yang keliru. Nanti tak jelaskan ya. Justru malah bagus. Jadi nggak usah nunggu, udah apa-apa. Karena rezeki itu juga nanti dicukupkan oleh Yang Maha Kuasa. Asal tahu teorinya, ya. Asal tahu teori dan menerapkan teorinya. Nanti saya kasih teorinya ya. Membuat Lady menerima lamaran suaminya tanpa pikir panjang. Akibatnya pernikahan hanya berakhir di meja hijau pengadilan agama. Jadi ini hanya suatu alasan saja. Lady memilih berpisah karena suaminya tak memberikan nafkah untuknya. Waktu itu Mas John belum bekerja, tapi karena saya terlanjur cinta, ya sudah mau aja menikah, ujar Lady. Sudah 5 tahun Lady bertahan dengan John. Keduanya juga sudah dikaruniai 2 anak. Namun sikap John tak pernah berubah. Alih-alih akan bekerja lebih giat karena sudah punya anak, John justru bermalas-malasan. Inilah yang membuat Lady mantap berpisah. Jadi pikirannya harus bulat ya, untuk mengajukan cerai karena tidak dinafkahi dan suaminya males-males. Nah, itu penyebabnya apa ya? Nanti yang dicari itu apa, akarnya ya, akarnya. Sudah 3 tahun suaminya tak sekalipun memberikan nafkah kepadanya. Alasannya karena jadi korban PHK dan belum dapat kerja. Tapi kerjaan John hanyalah makan dan tidur di rumah. Sementara Lady juga tidak bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lady dibantu oleh teman dekatnya. Usianya terpaut 10 tahun, tapi perlakuannya melebihi suaminya. Nah ini yang menyebabkan cantol ini. Ya karena memang tidak dinafkahi, ya terus mau gimana lagi lur ya. Karena selalu dibantu, tumbuhlah. Karena selalu dibantu, tumbuhlah benih-benih cinta antara keduanya. Akhirnya Lady pun lebih memilih sugar daddy dan berpisah dengan John. Suaminya yang lebih baik dipisah daripada tidak ngasih
menafkah, padahal dia punya anak 2, setiap harinya buat makan untuk bantuan dari ini selingkuhannya ya. Awal kenal karena dia pernah saya bantu, dulu juga pernah dibantu ya, lama-lama jadi dekat, sudah nyaman juga. Daripada saya jadi istri yang durhaka, ya mending pisah sama suami. Saat ini Lady sedang menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Setelah melewati masa iddah, Lady akan segera menikah lagi. Mas John aja nggak pernah ngasih nafkah, mending saya nikah lagi dengan Bunda, tapi hidupnya terjamin katanya. Ini jadi ini bayangannya nanti setelah menikah dengan Dedi atau sing pria zaman ini ya, diharapkan kehidupannya nanti berubah jadi enak. Belum tentu lor ya. Jadi bayangannya si Mbak Lady ini kan nanti kalau setelah pisah dengan suaminya yang sekarang terus pindah ke lain hati, nanti terus harapannya kehidupannya akan berubah menjadi enak ya. Nah, itu belum tentu ya, kecuali ya. Kecuali saya bilang kecuali kalau sudah mendapatkan si Mbak Lady mendapatkan ridho pasrah sumelah dari kedua orang tua. Nah ini otomatis nanti si yang dinikahi atau si Mas Dedi sing Buddha ini nanti kalau Mbak Lady sudah mendapatkan ridho pasrah sumelah, otomatis apapun akan dibruk-bruk nih karo Mbak Lady. Ini kuncinya di situ ya. Jadi nanti si Mas Dedinya ini akan kasih apapun dikasihkan kepada Mbak Lady kalau sudah mendapat ridho. Tapi kalau belum mendapat ridho ya otomatis nanti mungkin ya terulang lagi. Jadi kasusnya terulang seperti sama Mas John Dory. Karena apa? Ini harus dikoreksi. Yang dikoreksi apa? Mbak Lady-nya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kenapa bisa suaminya tidak ngasih nafkah? Itu karena kalau dilihat dari belakang itu cermin dari orang tuanya Mbak Lady. Nah makanya dipersulit gitu. Nah akhirnya si Mas John Dory pun sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi kasusnya ini sebetulnya penyelesaiannya sebetulnya mudah ya ta. Andai kata tidak berpisah aja ya ta, masih tetap sama Mas John Dory, otomatis gini, Mbak Lady harus mendapatkan ridho pasrah sumelah dari kedua orang tuanya. Nah, terus nanti Mas John Dory pun juga sama, harus mendapatkan ridho pasrah sumelah dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, nanti ekonomi akan merintis ya, akan terintis lagi ya, akan cari pekerjaan mudah, jadi apapun dipermudah. Jadi akhirnya semangat bekerja. Nah, nanti semangat bekerja terus untuk menghidupi rumah tangga. Terus jadi rukun sekali. Kalau kedua-duanya saling mendapatkan ridho pasrah sumelah dari kedua orang tuanya masing-masing, itu nanti akan saling mengasihi ya. Jadi teorinya seperti itu, malah saling mengasihi. Bukannya seperti ini saling ingin menunjukkan yang benar, yang lain salah, bukan. Nah, ini teorinya ridho pasrah sumelah itu teori kasih. Jadi kalau sudah diterapkan
lawannya juga akan saling mengasihi. Bahkan orang lain pun menghadapi dia akan kasihan gitu. Dia akan kasihan. Jadi akan kemanapun dia akan selalu mujur. Jadi nggak apes gitu loh maksudnya. Jadi teori Rito Pasar Sumeleh ini teori kasih ya. Jadi kalau sudah diterapkan semuanya akan mengasihi. Jadi seperti itu. Jadi kasihan. Jadi nggak akan apa ya, nggak akan menuntut ini dan itu. Karena apa? Simpati. Jadi seperti itu. Makanya kalau seluruh orang gitu, nanti kalau sudah mendapatkan ridho masing-masing secara keseluruhan gitu, itu antara satu dengan yang lain itu tidak akan saling ancam-mengancam. Jadi akan rukun. Jadi kehidupannya akan rukun. Jadi nggak saling ada pencuri, nggak ada perampokan, nggak ada yang meminta-minta. Semuanya akan kerja yang normal. Jadi nggak ada peminta-minta, itu juga nggak ada. Nanti seperti itu. Jadi kalau sudah mendapatkan ridho semuanya, jadi seperti itu. Nanti jadi nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi semuanya serba untung. Nah itu loh enaknya di situ. Kalau sudah menerapkan ridho pasarita, semuanya akan mendapat keberuntungan. Nah, jadi teori ini enak sekali kalau diterapkan. Makanya kalian harus berusaha untuk menerapkan teori ini. Teori Rito Pasar Sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Makanya yang adil bagi orang tua, kalau anaknya 5 ya ke-5 anaknya harus mendapatkan Rito Pasar Sumeleh. Nah seperti itu. Jadi kasusnya Mbak Lady Sadi ini mudah sekali. Jalan penyelesaiannya ya seperti ini ya. Gampang cari di konten saya, dilihat atau nanti dipelajari, terus dipraktekkan loh ya. Nah, sampai sini dulu ya.